Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvin Taufik. Saya teknik mesin 2015. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Sidik selaku koordinator tugas akhir, pada Bu Ketut selaku pembimbing 1, dan kepada Pak Imron selaku dosen pembimbing 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh material pembungkus PCM atau phase change material terhadap efektivitas penyimpanan energi pada sistem double loop destilasi surya. Selanjutnya, jadi hal yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama, pengelolaan sumber daya air yang buruk yang mengakibatkan tidak meratanya penyebaran air bersih. Yang kedua adalah terbatasnya ketersediaan air baku dalam penyediaan layanan air bersih. Yang ketiga, masih banyak daerah dengan sumber daya air bersih yang kurang, terutama di daerah barat dan utara Banten. Yang keempat adalah sebagai pemanfaatan energi matahari untuk mengubah air tawar kering menjadi air tawar jernih yang layak untuk dikonsumsi. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana unjuk kerja alat destilasi tenaga surya dengan penambahan PCM jenis sodium thiosulfat pentahidrat. Berapakah efisiensi dari alat destilasi tenaga surya dengan variasi material pada tabung penyimpanan PCM sodium thiosulfat pentahidrat. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan PCM sodium thiosulfat pentahidrat terhadap unjuk kerja alat destilasi tenaga surya. Yang kedua, untuk membandingkan nilai efisiensi dan produktivitas air bersih yang dihasilkan oleh alat destilasi tenaga surya dengan variasi material pada tabung PCM. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama adalah sebagai alternatif penyedia air bersih untuk daerah yang mengalami krisis air bersih seperti daerah kepulauan, pesisir, dan daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau. Yang kedua, mendapatkan pemahaman mengenai proses destilasi air dari sistem solar distillation. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman pengaruh dari variasi material tabung penyimpanan PCM terhadap efektivitas dan efisiensi dari sistem solar distillation. Yang keempat adalah untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan radiasi energi matahari dan phase change material untuk penyulingan air. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, air yang digunakan adalah air sungai. PCM yang digunakan adalah jenis sodium thiosulfat pentahidrat. Penggunaan variasi material pada tabung penampung PCM itu adalah PVC, baja, dan aluminium. Yang keempat, pengambilan data dilakukan selama 3 hari dari jam 8 WIB sampai dengan 16 WIB. Destilasi. Destilasi merupakan istilah lain dari proses penyulingan, yaitu proses pemanasan suatu bahan pada berbagai temperatur tanpa kontak dengan udara luar untuk memperoleh hasil tertentu. Penyulingan adalah perubahan bahan dari bentuk cair ke bentuk gas melalui proses pemanasan cairan tersebut, dan kemudian mendinginkan gas hasil pemanasan untuk selanjutnya mengumpulkan tetesan cairan yang mengembun. Sedangkan destilasi tenaga surya adalah proses penyulingan air yang melibatkan sinar matahari sebagai pemanasan air hingga mencapai titik penguapan. Pada titik di mana air akan mengalami perubahan fasa dari cair menjadi uap. Selanjutnya uap air kemudian mengembun menjadi dingin dan menuju ke permukaan di mana air akan berkumpul. Galvanis. Baja adalah logam paduan. Logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya termasuk karbon. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0,2 hingga 2,1% berat sesuai dengan grade-nya. Dengan galvanisasi adalah sebuah proses pemberian lapisan seng pelindung untuk besi dan baja yang bertujuan melindunginya dari karat. Baja galvanis adalah baja yang dilapis dengan seng yang mengandung bahan seng dengan tingkat kemurnian tinggi, yaitu sekitar 99,7%. Lalu ditambah dengan sejumlah timah hitam dan aluminium dalam jumlah tertentu, diproses dengan kondisi bebas oksidasi sehingga menghasilkan baja lapis seng dengan kualitas yang handal. Adapun karakteristik dari baja ASTM A53 galvanis adalah yang pertama, titik ukurnya itu mencapai 1500 derajat Celcius. Untuk kerapatan jenisnya itu 7.850 kg per meter kubik.
Sedangkan untuk konduktivitas termalnya itu 52,2 W per M kali K. Aluminium. Aluminium adalah unsur kimia dengan lambang Al dan nomor atomnya adalah nomor 13. Aluminium adalah jenis logam yang paling berlimpah. Aluminium termasuk jenis logam, namun bukan jenis logam yang berat. Aluminium juga merupakan konduktor listrik yang baik dengan massa yang ringan dan kuat. Aluminium juga merupakan konduktor yang baik juga untuk panas serta memiliki sifat tahan korosi. Berikut adalah karakteristik dari aluminium 6061. Yang pertama, rapat jenisnya itu 2712 kg per meter kubik, titik leburnya itu 660 derajat Celcius, dan konduktivitas termalnya itu 202,706 W per M kali K. PVC. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangunan yang berulang. PVC adalah polimer yang tersusun atas monomer vinyl klorida. PVC bersifat lebih tahan api dan lebih kuat daripada polietilena. PVC juga digunakan sebagai bahan pembungkus kabel, piringan hitam, pipa, tongkat, dan pelapis rantai. Adapun sifat dan karakteristik dari PVC adalah sebagai berikut. Yang pertama, panas jenisnya 0,2 sampai 0,3 kalori per derajat Celcius. Ketahanan panasnya 65 derajat sampai 75 derajat. Berat jenisnya 1390 kg per meter kubik. Temperatur gelasnya itu 82 derajat Celcius. Titik leburnya 100 sampai 260 derajat Celcius. Konduktivitas termalnya 0,16 W per M kali K. Energi pembakarannya 17,95 megajoule per kilogram. Penyerapan airnya atau STM itu 0,04 sampai 0,4. Efisiensi. Efisiensi alat destilasi itu merupakan perbandingan energi panas untuk penguapan air keruh yang menjadi produk air bersih terhadap besar radiasi matahari yang diterima oleh alat destilasi melalui plat penyerap radiasi matahari dalam selang waktu tertentu. Adapun rumusnya adalah efisiensi dengan massa MK kali HFG per AC kali IT per E kali T. Adapun MK itu adalah total massa air kondensat dalam kilo. HFG itu panas laten penguapan kilojoule per kilogram. AC itu adalah luas plat penyerap meter persegi. IT itu intensitas radiasi matahari, W per M persegi. T-nya itu lama waktu penelitian. Adapun diagram alir pengujian pada penelitian ini yang pertama adalah dimulai dengan studi literatur yang ada, kemudian adalah menyiapkan pipa dengan diameter 1 inci dan panjang 1 meter. Lalu setiap pipa diisi dengan PCM sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya tutup rapat. Yang ketiga adalah pengujian alat. Selanjutnya pengambilan data, lalu lalu dikoreksi sesuai atau tidak, analisa, kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya adalah alat dan bahan penelitian. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah 2 alat destilasi, yang satu digunakan untuk alat destilasi dengan penambahan PCM, yang satu alat destilasi yang tidak menggunakan PCM. Selanjutnya adalah gelas ukur, itu berfungsi sebagai wadah air dan untuk mengukur air juga. Selanjutnya adalah PCM sodium sulfat pentahidrat sebagai media penyimpan panas. Selanjutnya ada pipa PVC, pipa galvanis, pipa aluminium, dan PVC transparan itu sebagai pembungkus PCM. Selanjutnya ada Arduino Mega 2560, breadboard, micro SD, termokabel tipe K, ini untuk mengukur suhu air dan suhu ruang basin. DH1750 itu untuk mengukur lux meter. DHT22 itu untuk mengukur temperatur ruangan, temperatur lingkungan, dan temperatur kaca bagian luar dan kaca bagian dalam. Selanjutnya ada kabel pita, kabel jumper male female untuk konektor ke Arduino.
sebagai sumber listrik Arduino, cat hitam untuk melapisi seng dan air tadi sebagai air bahan baku. Itu adalah data hasil penelitian. Berikut ini adalah hasil rata-rata per hari destilasi air dengan penambahan PCM pada material galvanis dan tanpa penggunaan PCM. Jadi yang di atas ini adalah alat yang menggunakan penambahan PCM, sedangkan yang di bawah tanpa penambahan PCM. Bisa dilihat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2020, rata-rata intensitas radiasi yang diterima adalah 359,5115 kali 10 pangkat 2. Rata-rata temperatur ruangan 37,6, rata-rata temperatur gelas bagian luar itu 38,62, kaca bagian dalam itu rata-ratanya 45,08, temperatur ruang basin itu rata-ratanya 36,76, dan temperatur air 38,44 derajat. Sedangkan untuk volume kondensatnya itu 1020. Ini untuk alat yang menggunakan penambahan PCM dan penambahan PCM yang dibungkus pipa galvanis pada hari pertama. Sedangkan pada alat yang tidak menggunakan penambahan PCM pada hari Kamis 22 Juni 2020, bisa dilihat untuk temperatur kaca bagian luarnya rata-ratanya itu 41,31, sedangkan temperatur kaca bagian dalamnya 50,26, rata-rata temperatur ruang basin 38,22, temperatur air rata-ratanya 38,79, dan volume kondensat yang dihasilkan adalah 910. Jumat 23 Juni 2020, rata-rata IR-nya itu 439,5128 kali 10 pangkat 2, temperatur lingkungannya itu 36,54, temperatur kaca bagian luarnya 38,25, kaca bagian dalam 44,15, ruang basin 45,32, temperatur airnya 44,94, dan volume kondensat yang dihasilkan 1110. Sedangkan untuk alat yang tanpa penambahan PCM pada hari kedua, bisa dilihat temperatur kaca bagian luarnya 39,08, kaca bagian dalamnya 47,82, ruang basinnya 44, temperatur airnya 44,45 derajat, dan volume kondensat yang dihasilkan adalah 1000 mili. Sabtu 24 Juni 2020, rata-rata IR yang didapatkan itu 398,3644 kali 10 pangkat 2, temperatur lingkungannya 41,37, temperatur kaca bagian luar 40,26, kaca bagian dalam 44,06, temperatur ruang basin 42,5, temperatur air 40,45, dan volume kondensat yang dihasilkan itu 1100. Pada alat tanpa penambahan PCM, temperatur gelas bagian luarnya itu 42,97, kaca bagian dalam 46,08, ruang basinnya 44,22, temperatur airnya 42,79, dan volume kondensat yang dihasilkan 950 mili. Selanjutnya, hasil rata-rata per hari destilasi air dengan penambahan PCM pada material PVC dan tanpa penggunaan PCM. Jadi yang di atas ini dengan penambahan PCM yang dibungkus PVC, sedangkan yang di bawah tanpa penambahan PCM. Jadi langsung aja kita bisa dilihat pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, rata-rata intensitas radiasi yang dihasilkan itu 440,5546 kali 10 pangkat 2, temperatur lingkungannya 38,48, gelas bagian luarnya 38,48, gelas bagian luarnya 37,81, kaca bagian dalamnya 45,53, temperatur ruang basinnya 46,01, temperatur air 42,06, dan volume kondensat yang dihasilkan 880 mili. Sedangkan pada alat yang tanpa penggunaan PCM, temperatur kaca bagian luarnya 41,1, kaca bagian dalam 44,62, temperatur ruang basinnya 47,01, temperatur air yang dihasilkan 40,94, dan volume kondensat yang dihasilkan adalah 950 mili.
Selanjutnya, pada hari Minggu 9 Agustus 2020, rata-rata intensitas radiasi itu 435,8233 kali 10 pangkat 2, temperatur lingkungannya 38,9, temperatur kaca bagian luarnya 40,74, kaca bagian dalam 45,17, ruang basin 43,18, temperatur air 40,2, dan volume kondensat yang dihasilkan adalah 950. Sedangkan pada alat yang tanpa penggunaan PCM, temperatur kaca bagian luarnya itu 40,25 derajat, kaca bagian 846,11, ruang basin 45,69, temperatur air 41,78, dan volume kondensat 1000. Senin 10 Agustus 2020, intensitas radiasi yang didapat, rata-rata intensitas radiasi yang didapat adalah 410,9511 kali 10 pangkat 2. Temperatur lingkungannya 37,87, temperatur kaca bagian luarnya 39,4, kaca bagian dalamnya 44,75, ruang basin 42,41, temperatur air 40,65, dan volume kondensat yang dihasilkan 1050 mili. Sedangkan pada alat tanpa penambahan PCM, rata-rata temperatur pada kaca bagian luarnya itu 43,97, kaca bagian dalam 47,58, ruang basin 40,52, temperatur air 41,33, dan volume kondensat yang dihasilkan adalah 1100 mili. Selanjutnya adalah hasil rata-rata per hari destilasi air dengan penambahan PCM pada material aluminium dan tanpa penggunaan PCM. Pada hari Rabu 12 Agustus 2020, rata-rata intensitas radiasi yang didapat adalah 334,1204 kali 10 pangkat 2, temperatur lingkungannya 37,56, kaca bagian luarnya 38,29, kaca bagian dalam 42, temperatur ruang basin 42,81, dan temperatur air 42,42. Sedangkan volume kondensat yang dihasilkan itu 1050 mili. Sedangkan pada alat tanpa penambahan PCM, temperatur kaca bagian luar yang didapat 39,2, kaca bagian dalam 42,98, ruang basin 44,18, temperatur air 43,25, dan volume kondensat yang dihasilkan adalah 900 mili. Minggu 16 Agustus 2020, rata-rata IR yang didapat 453,1793 kali 10 pangkat 2, temperatur lingkungan 40,79, temperatur kaca bagian luar 42,55, kaca bagian dalam 47,19, ruang basin 43,76, temperatur air 40,94, dan volume kondensat yang dihasilkan 1250 mili. Sedangkan pada alat tanpa penambahan PCM, rata-rata temperatur kaca bagian luar 43,97, kaca bagian dalam 47,08, ruang basin 45,22, temperatur air 43,79, dan volume kondensat yang dihasilkan itu 1100 mili. Selanjutnya, Senin 17 Agustus 2020, rata-rata intensitas radiasi yang didapat adalah 444,0227 kali 10 pangkat 2, temperatur lingkungannya 42,37, temperatur kaca bagian luarnya 41,26, temperatur kaca bagian dalamnya 45,06, temperatur ruang basin 43,5, temperatur airnya 41,45, dan rata-rata kondensat yang dihasilkan itu 1300 mili. Sedangkan pada alat tanpa penggunaan PCM, temperatur kaca bagian luarnya 41,99, kaca bagian dalam 46,16, ruang basin 45, temperatur air 41,77, dan hasil yang didapat itu 1100 mili. Berikut adalah hasil destilasi pada siang dan malam hari dari setiap material. Pertama, pada material galvanis bisa dilihat pada hari pertama di jam 16 sore hasil alat yang menggunakan PCM menghasilkan air sebanyak 50 mili, sedangkan tanpa penggunaan PCM masih sedikit.
Pada saat pagi hari, alat yang dengan penamaan PCM itu menghasilkan 1020 mili dan tanpa penggunaan PCM 910 mili. Selanjutnya hari kedua, pada saat sore hari itu pukul 16, alat dengan penamaan PCM itu menghasilkan 80 mili air, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM itu 50 mili air. Selanjutnya pada saat pagi hari, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 1100 mili, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 1000 mili. Selanjutnya hari ketiga penggunaan pipa galvanis. Pada saat sore hari, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 60 mili air, sedangkan tanpa penamaan PCM masih sedikit. Pada pagi harinya, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 1100 mili air, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM itu menghasilkan 950 mili. Selanjutnya pada PCM dengan dibungkus pipa PVC, pada sore hari, di hari pertama, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 50 mili air, sedangkan tanpa penggunaan PCM masih sedikit. Sedangkan pada pagi harinya, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 880 mili, sedangkan tanpa penggunaan PCM menghasilkan 950 mili. Pada hari kedua, pada sore hari, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 50 mili air, sedangkan tanpa penggunaan PCM masih sedikit. Pada saat pagi hari, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 950 mili air, sedangkan tanpa penggunaan PCM menghasilkan 1000 mili. Selanjutnya pada hari ketiga, pada saat sore hari, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 75 mili air, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 50 mili air. Untuk pagi harinya, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 1050 mili air dan alat tanpa penggunaan PCM 1100. Selanjutnya pada material aluminium, pada hari pertama, pukul 16 sore, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 50 mili air, sedangkan tanpa penggunaan PCM masih sedikit. Selanjutnya pada pagi hari, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 1070 mili air, sedangkan tanpa penggunaan PCM masih 900 mili air. Selanjutnya, pada hari kedua, pukul 16 sore, alat dengan penggunaan PCM itu menghasilkan 100 mili air, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM itu 50 mili air. Dan pada pagi harinya, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 1250 mili air, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM itu 1100. Selanjutnya pukul 6 sore, hari ketiga pukul 16 sore, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 75 mili air, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 50 mili air. Pada saat pagi harinya, alat dengan penamaan PCM menghasilkan 1300 mili, sedangkan alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 1100 mili. Itu adalah perbandingan rasio hasil destilasi di waktu siang dan malam hari. Bisa dilihat pada masing-masing material. Jadi yang di atas perbandingan rasio hasil destilasi di waktu siang hari. Berdasarkan ketiga material dengan masing-masing tiga percobaan, didapat rata-rata rasio yang didapat adalah 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas destilasi yang dihasilkan itu masih kurang baik. Selanjutnya untuk rasio hasil destilasi di waktu malam hari menghasilkan rata-rata 1,08, yang mana artinya produktivitas air destilasi pada malam hari dari ketiga jenis material pembungkus PCM ini cenderung sama. Selanjutnya perbandingan efisiensi alat destilasi bisa dilihat pada hari pertama, penggunaan pipa galvanis sebagai pembungkus PCM itu menghasilkan efisiensi 46,36%, sedangkan tanpa penggunaan PCM 41,37%. Pada hari kedua, penggunaan PCM menghasilkan 41,03% efisiensi, sedangkan tanpa penggunaan PCM 36,98%. Pada hari ketiga, alat dengan penggunaan PCM itu menghasilkan 45,06% efisiensi, sedangkan tanpa penggunaan PCM itu 38,82%. Selanjutnya adalah penggunaan PVC sebagai pembungkus PCM.
Nah, pada hari pertama, alat tanpa penggunaan PCM itu menghasilkan 35,10% efisiensi, sedangkan alat dengan penambahan PCM itu 32,54%. Pada hari kedua, alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 37,4% efisiensi, sedangkan dengan penambahan PCM 35,58%. Pada hari ketiga, alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 43,64% efisiensi, sedangkan dengan penggunaan PCM 41,68%. Selanjutnya pada material aluminium. Pada aluminium, alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 44,6%, sedangkan dengan penggunaan PCM 52,15%. Hari kedua, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 35,43%, sedangkan tanpa penggunaan alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 35,43%, sedangkan dengan penggunaan PCM 44,9%. Pada hari ketiga, alat tanpa penggunaan PCM menghasilkan 40,40%, sedangkan dengan penggunaan PCM 47,73%. Jadi pada PVC transparan, alat dengan tanpa penggunaan PCM menghasilkan 38,43%, sedangkan dengan penggunaan PCM 34,98%. Kita perbandingan persentase kenaikan. Ini PCM dengan pembungkus galvanis. Pada hari pertama, yang menggunakan PCM menghasilkan 1020 mili, sedangkan non PCM menghasilkan 910 mili. Dan kenaikan persentasenya adalah 12,09%. Pada hari kedua, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 1110 mili, tanpa penggunaan PCM 10 mili. Kenaikan persentasenya itu 11%. Pada hari ketiga, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 1100 mili, sedangkan non PCM-nya 950, menghasilkan 15,79%. Dengan rata-rata, produktivitas alat penggunaan PCM adalah 1077 mili, non PCM 953 mili, dan persentase kenaikan rata-ratanya 13%. Selanjutnya, PCM dengan pembungkus PVC. Pada hari pertama, penggunaan PCM menghasilkan 880 mili, sedangkan non PCM menghasilkan 950 mili. Nah, adapun penurunannya adalah minus 7,37%. Dan kedua, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 950 mili, non PCM itu 1000 mili. Ada penurunan itu sekitar 5%. Pada hari ketiga, alat penggunaan PCM menghasilkan 1050 mili, non PCM itu 1100 mili. Dan penurunannya itu min 4,55%. Adapun rata-ratanya yang adalah alat dengan penggunaan penambahan PCM itu menghasilkan 950 mili, alat dengan tanpa penggunaan PCM itu 1016,67 mili, dan penurunannya rata-rata itu minus 5,64%. Selanjutnya, PCM dengan pembungkus aluminium. Pada hari pertama, penggunaan PCM menghasilkan 1070 mili, non PCM 900. Persentase kenaikannya 18,89%. Hari kedua, penggunaan PCM menghasilkan 1250, non PCM 1100. Kenaikannya 13,64%. Hari ketiga, alat dengan penggunaan PCM menghasilkan 1300 mili, non PCM 1100. Kenaikannya 18,18%. Adapun rata-ratanya, penggunaan PCM menghasilkan 1207 mili, sedangkan non PCM 1033 mili, dan kenaikan persentasenya 17%. Penutup, berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah berdasarkan perbandingan dari ketiga jenis material pembungkus PCM, didapat bahwa material pembungkus PCM yang baik menggunakan pipa aluminium. Dikarenakan bila kita bandingkan alat dengan penambahan PCM dengan pembungkus pipa aluminium dengan sistem yang tidak menggunakan PCM, maka akan didapat rata-rata kenaikan efisiensi alat sebesar 48,26%. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, untuk penelitian berikutnya disarankan agar menggunakan jenis PCM lain yang titik wilayahnya lebih rendah dari 48 derajat Celcius. Yang kedua adalah untuk penelitian berikutnya, penulis menyarankan agar menggunakan jenis material yang
konduktivitas terminalnya lebih tinggi daripada aluminium, contohnya tembaga ataupun jenis material lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.